terkait PG ini sendiri Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Selamat sore rekan-rekan wartawan sekalian. Terkait dengan perkembangannya Peggy Setiawan, kebetulan saya bersama rekan saya Insan Nasarudin, kami berdua hadir di sini. Kita ingin sampaikan terkait perkembangan kasus dari Peggy Setiawan, karena kita lihat bahwa sekarang banyak sekali terjadi simpang siur tentang berita Peggy Setiawan ini, dan kita melihat bahwa di sini menurut kami tim kuasa hukum kemarin setelah ada prarekonstruksi, di situ kami agak kecewa. Kenapa? Karena ketika prarekonstruksi dari tim kuasa hukum tidak diberitahu oleh pihak kepolisian. Harusnya itu tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan harus diberitahu bersama keluarga, karena di sini Peggy Setiawan sangat dirugikan. Jadi harusnya kita diberitahu. Yang kedua, ketika prarekonstruksi itu saksi-saksi itu tidak keluar dari mobil. Mereka nggak keluarkan dia dari mobil, harusnya dibiarin aja dia keluar dari mobil, diberikan kesempatan bagi wartawan juga bisa meliput, sehingga ada transparansi bagi bangsa Indonesia ini. Karena kan sampai saat ini masyarakat Indonesia sangat mengharapkan agar ada kejelasan dari kasus ini. Terkait dengan polisi mengatakan bahwa 2 DPO fiktif, nah ini juga kami rasa terlalu prematur. Jadi saya kira itu informasi yang ingin kita sampaikan. Bang, tapi ini Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap ini tuh Peggy Setiawan alias Peron, apa memang Peggy Setiawan namanya doang sih Bang? Oh, soal Peggy Setiawan ini diduga bahwa ini menduga, masih dugaan ya, dugaan polisi bahwa Peggy ini adalah pelaku yang sebenarnya. Padahal pada saat kejadian Peggy Setiawan ini tidak ada di TKP, tapi dia ada di Bandung. Jadi sangat simpang siur sekali. Dan waktu ibunya Peggy juga telepon saya itu nangis-nangis, mengatakan bahwa anak saya tidak bersalah. Bang, tolong dibantu karena anak saya tidak bersalah. Kasihan kami, hanya masyarakat kecil. Bapaknya Peggy kuli bangunan, saya juga hanya seorang pembantu. Masa anak saya mau melakukan tindakan yang seperti itu? Jadi saya rasa bahwa tolong pihak kepolisian selidiki, cari bukti lagi terkait yang masih buron, sehingga bisa ada kejelasan baik bagi keluarga Peggy sendiri maupun bagi masyarakat Indonesia. Tapi hal apa sih yang mengingatkan abang dan ini untuk membuktikan bahwa dia bukan tersangka ini dari pihak kepolisian? Iya, terima kasih. Mungkin saya lanjutkan kawan-kawan ya. Bahwa begini, apa yang menjadi bukti kuasa hukum bahwa Peggy itu adalah error in persona. Artinya kami menduga bahwa Polda Jawa Barat di sini itu keliru melakukan penangkapan terhadap seseorang. Dugaannya apa? Kami juga mengajukan saksi-saksi. Kami memiliki saksi-saksi yang notabene-nya ketika peristiwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Bahkan di tanggal kejadian ada bukti juga kok yang menegaskan bahwa Peggy Setiawan menerima upah dari hasil pekerjaannya. Jadi ironis sekali. Maksud kami di sini hadir sebagai kuasa hukumnya Peggy semata-mata ingin kita melihat bahwa penegakan hukum yang secara utuh. Jangan kita mengulang lagi peristiwa Sengkun dan Karta yang terjadi tahun 1977 gitu loh. Jangan sampai ada peradilan sesat. Makanya kehadiran kami sebagai kuasa hukum dalam selaku kuasa hukum si Peggy Setiawan semata-mata untuk menunjukkan kepada aparat penegak hukum, ayo kita bersama-sama, ayo kita ungkap siapa sih pelakunya sebenarnya. Karena DPO yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan
dalam hal ini adalah klien kami, adalah dua hal yang berbeda. Orang yang berbeda, mulai dari ciri-ciri yang disampaikan, ciri rambut berbeda, domisili berbeda, bahkan kejadian di klien kami berada di Bandung, tapi dikait-kaitkan. Kalau kembali kita menarik lagi peristiwa ini sebenarnya ya kawan-kawan, bahwa kami selaku kuasa hukum menilai ini karena adanya viral. 8 tahun yang lalu Peggy sudah didatangi pihak kepolisian, tapi kenapa nggak ditangkap? Kalau memang si Peggy pelakunya, kenapa nggak dilakukan upaya hukum? Kenapa nanti ada film yang viral, kemudian Peggy dikait-kaitkan, kemudian ditahan? Menurut hemat kami bahwa penahanan Peggy yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat itu masih sangat prematur. Kenapa nggak dikumpulkan dulu bukti? Kenapa nggak dipenuhi dulu unsur-unsurnya? Ini masih sangat kurang. Bahkan 5 terpidana yang diperiksa tidak mengenal Peggy dan hanya 1 orang yang mengenal Peggy. Bagaimana dari unsur pembuktian? Kita berbicara masalah pelaku pidana, hukum itu jangan abu-abu, hukum itu harus nyata. Hukum itu harus terang. Tidak boleh ada kesimpang siuran. Makanya kami meyakini selaku kuasa hukum Peggy bahwa Peggy yang dijadikan DPO dan ditangkap hari ini adalah bukan Peggy si pelaku. Kami sangat meyakini, bahkan kami hakul yakin itu bukan adalah Peggy yang menjadi pelaku kejahatan dari peristiwa pembunuhan Vina. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi Bang, apa action para lawyer sendiri untuk mencabut dakwaan itu? Kalau kita berbicara apa yang tindakan kami, mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan pra peradilan, ya kan? Tapi kalau ini kemudian sampai ke pengadilan, kami pastikan kami punya kejutan-kejutan kok. Kami punya bukti-bukti kok. Kalau hari ini kepolisian punya bukti, kami punya bukti. Bahkan semalam itu dilakukan BAP, ada 3 orang yang dilakukan BAP, 2 orang itu disita lagi ponselnya. Kami nggak mengetahui apa maksud dari sitaan ponselnya ini. Apakah ponsel ini yang dipakai 8 tahun yang lalu atau seperti apa? Kan begitu. Jadi kami coba untuk membuat terang dengan menghadirkan saksi. Ada loh saksi, ada loh pihak-pihak, ini loh pihak-pihak yang mengetahui bahwa peristiwa terjadi di Cirebon, Peggy Setiawan berada di Bandung. Ini loh saksi-saksinya. Tapi kenapa sampai handphonenya aja dilakukan penyitaan? Ya is okay lah, silakan aja. Tapi yang pasti kami juga sudah mengantongi seluruh bukti-bukti bahwa yang Peggy Setiawan selaku klien kami adalah bukan seorang pelaku. Kami meyakini, Bang, dan kami akan mengajukan di pengadilan. Salah satu